Ya, kita kembali lagi di Sabda Youth. Mungkin sambil menunggu teman-teman, mungkin mengajak lagi sih tadi mungkin liburan. Mungkin teman-teman liburan kemana? Ada hal-hal yang seru atau mungkin hal yang menyenangkan yang bisa dibagikan ke kita atau ke ya kita semua sebagai hal yang baik. Ya, aku akan ulang sedikit lagi tentang apa itu Sabda Youth dan juga visi dari Sabda Youth. Jadi Sabda Youth ini adalah cara ngobrol bareng tentang kehidupan anak muda Kristen yang Alkitabiah. Yang pasti itu juga selaras dengan visi dari Sabda Youth, yaitu untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk hidup menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai diskusinya. Mungkin sebagai pengantar ini kita perlu tahu apa artinya waktu gitu. Mungkin teman-teman malam hari ini topik kita kan tentang bagaimana cara mengisi atau bahkan menggunakan waktu gitu. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke Kak Evan, ke Ibu Evi juga, ke Kak Kesia juga. Menurut teman-teman ini apa arti waktu? Ya, kalau menurut aku itu waktu itu kesempatan, lebih ke kesempatan kayak eh, kesempat kesempatan yang harus dilakukan gitu. Waktu itu istilahnya ya sumber daya yang paling berharga gitu loh, sumber daya kita. Jadi kita menentukan kualitas hidup kita, menentukan kegembiraan, menentukan apapun yang kita mau dalam hidup kita, ya kita harus menggunakan waktu yang ada, menggunakan waktu sebaik mungkin. Definisinya waktu itu ya berharga gitu, waktu itu kesempatan. Kalau buat aku sendiri, waktu itu bukan sesuatu yang nggak bisa kita beli. Karena waktu jalan dan kita nggak bisa beli waktu itu menurut. Ya, kalau aku sendiri sih, aku tuh paling suka bilang, aku tuh butuh banget banyak waktu, butuh waktu ini, butuh waktu itu ya. Jadi bagiku itulah waktu adalah sesuatu yang paling aku inginkan. Nah, tapi ada catatan kakinya tuh. Namun juga mungkin sesuatu yang paling banyak atau paling apa ya, paling banyak kita gunakan paling buruk gitu ya. Kita inginkan, tapi kalau kita udah punya, kita gunakan secara buruk. Itu sih menurutku. Ya, kalau menurutku sendiri, waktu itu menurutku adalah hidup gitu. Karena itu tadi yang sudah sempat dibicarakan Ibu Evi gitu. Bahkan seluruh hidup kita tuh ya waktu-waktu gitu. Kita bagi gitu kan. Waktu kita makan, atau waktu kita kerja, atau waktu kita belajar gitu. Jadi memang definisi dari waktu tuh luas gitu. Bahkan kalau aku sempat lihat di KBBI itu ada artinya tuh adalah saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi pasti waktu itu akan berhubungan juga dengan sesuatu. Dan yang menarik mungkin waktu itu ada sebenarnya pepatah, bukan pepatah sih, tapi kata-kata gitu. Waktu adalah uang gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah setuju atau gimana? Ya, kalau menurut aku sebenarnya waktu adalah uang itu ditarik ke bisa menghasilkan uang gitu loh. Karena kalau misalnya waktu adalah uang, semua orang kan punya waktu gitu. Waktu ini anugerah Tuhan yang dikasih setiap orang tuh punya 24 jam sehari. Jadi kalau dia pun berdiam diri aja, ya kan nggak dapat uang gitu. Jadi waktu adalah uang tuh dia mempergunakan waktu sebaik mungkin dengan bagaimana cara dia dapat uang kah, kayak gitu. Ya mau yang dia hal yang buruk kah dia dapat uang atau hal yang benar dia dapat uang gitu. Ada menurut Kak Tera Daily. Kalau bagi Kak Tera Daily, waktu itu adalah pengetahuan. Menarik nih. Waktu adalah pengetahuan. Mungkin dari Kak Tera ini bisa mungkin dijelaskan lebih lagi gitu tentang waktu itu pengetahuan itu seperti apa gitu. Ya, aku sebenarnya setuju sih kalau mungkin waktu adalah pengetahuan. Mungkin kalau dari sudut pandangku lihat waktu adalah uang itu maksudnya bagaimana kita menggunakan waktu gitu. Karena kan banyak dari kita tuh ada dua ekstrim gitu. Maksudnya ada orang yang
satu bagian itu mereka bingung menggunakan waktu, tapi ada satu bagian itu mereka bingungnya karena kebanyakan kerjaan gitu, kebanyakan hal yang perlu dikerjakan. Tapi ada orang yang bingung karena mereka bingung mau ngerjain apa gitu. Mungkin yang dimaksud waktu adalah uang tuh seperti itu. Gimana kita menggunakan waktu dengan produktif itu. Ya, jadi jadi kalau misalnya kita harus menggunakan waktu dengan produktif gitu ya, kita sebenarnya harus punya satu paradigma, satu hal yang untuk melihat waktu. Jadi ketika kita melihat waktu dalam kehidupan kita harus melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Selalu waktu itu lewat sebagai satu kesempatan. Ya, kalau misalnya kita nggak melihat itu sebagai satu kesempatan, ya lewat gitu aja gitu. Jadi memang harus begitu ini ya, wah hari ini kita mau ngapain nih? Wah kalau hari ini aku misalnya mau memutuskan, kan itu juga keputusan kita ya untuk menggunakan waktu dengan baik atau tidak, itu keputusan kita ya. Kalau hari ini kita memutuskan untuk udahlah aku mau di rumah aja, mau mager aja ya, nanti akan ada banyak kesempatan yang lewat gitu ya. Atau aku cuma mau melakukan hobiku aja, aku nggak mau nyapa-nyapa orang ya, nanti banyak waktu yang terlewat, kesempatan yang terlewat mungkin untuk kita bisa menjadi pengaruh bagi orang lain gitu sih. Ya, ini juga ada beberapa komentar. Ini mungkin dari Kak Tiara. Waktu adalah keadaan yang ada dan yang berlangsung. Dan ini juga dilanjut sama Kak Ellen. Ini waktu adalah proses atau keadaan berada atau berlangsung. Ya, jadi memang waktu ini terus bukan hanya yang sudah, tapi yang sedang dan bahkan ke depannya gitu. Tuh. Dan sebenarnya aku ingat juga sih kalau keunikan dari waktu sih ya. Keunikan dari waktu tuh selain dia adalah terus-menerus, tapi waktu itu adalah milik semua orang. Kalau kita lihat kan nggak mungkin nggak ada orang yang nggak punya waktu gitu. Tapi ya itu tergantung dia mau menggunakan waktunya untuk apa gitu. Tapi semua orang punya waktu yang sama. 24 jam tadi kata Kak Evan sempat bilang gitu, 24 jam per orang, nggak kurang nggak lebih gitu. Dan itu yang jadi hal yang unik terkait dengan waktu gitu. Tapi jadi salah satu pertanyaan juga sih, apakah ketika waktu itu adalah milik semua orang, itu apakah semua orang juga bisa bijak atau bahkan bisa ngerti dan bisa awareness gitu tentang waktu yang dia punya, atau malah mereka kebingungan gitu untuk bisa menggunakan waktu 24 jam mereka. Ya benar banget. Dan ini tahu waktu itu sendiri. Nah, sebagai orang aku mau tahu dong beberapa apa sih sebenarnya Iya, Kesha, suaranya Kesha putus ya? putus ya suaranya. Kayaknya mungkin Kak Kesha terlalu jauh mungkin ya. Jadi noise cancellingnya mungkin aktif, jadi dia nggak mungkin bisa lebih dekat Kak Kesha. Aku ulang ya. Sekarang ada suaranya? Sudah. Oke. Ya, dari diskusi sebelumnya kita tahu ada banyak sekali pandangan atau pengertian masing-masing kita tentang waktu itu sendiri. Nah, sekarang sebagai orang Kristen aku pengen tahu apa sih pandangan kalian mengenai apa yang dikatakan Alkitab itu sendiri tentang waktu. Mungkin teman-teman mau berbagi malam hari ini pandangan Alkitab tentang waktu, teman-teman pahami? Ya, aku ya. Kalau baca-baca Alkitab tentang waktu itu cukup banyak sih ya disebutkan ya. Kalau kita cari aja di alkitab.sabda.org lalu ketik pencarian waktu gitu ya. Wah, itu nanti muncul tentang kata waktu dan kita bisa belajar banyak sekali tentang waktu di situ dan sungguh kita bisa melihat di firman Tuhan itu sangat ditekankan bagaimana waktu itu sangat penting. Waktu itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan ketika Tuhan
menciptakan alam semesta ini, merancangkan karya keselamatan di dalam dunia ini ya. Selalu biasanya ketika waktunya tiba, ketika waktunya tepat gitu ya. Selalu itu tuh diulang-ulang berulang kali sehingga memang waktu itu bukan sesuatu yang sembarangan, bahkan segala sesuatu rencana Allah di dalam firman Tuhan itu berkaitan dengan waktu gitu ya. Tetapi dari Alkitab juga kita juga bisa belajar melihat bahwa waktu ya, satu hal yang penting yang aku banyak belajar, waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat pendek yang kita miliki sebenarnya di dunia ini, jadi memang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada satu ayat di Alkitab itu di Mazmur 39 itu ya, ayat 4-5 ini aku baca dari versi BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku supaya aku tahu betapa pendek hidupku, betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia itu seperti embusan napas saja. Nah, ini menunjukkan ya tentang waktu juga, waktu hidup kita ya. Waktu hidup kita bukan tentang cuman waktu dari menit ke menit gitu ya. Tapi waktu hidup kita harus kita gunakan. Waktu kita tuh Alkitab banyak mengatakan waktunya cuman singkat gitu. Ya kalau dari aku, kalau yang terkenal itu ya, kalau menurut Alkitab itu kan ada istilahnya Kronos dengan Kairos. Wah, mantap tuh ya, Kronos sama Kairos. Gitu. Tapi ini dua kata dari bahasa Yunani gitu. Kronos itu waktu juga, Kairos juga waktu. Tapi berbedanya adalah Kronos itu seperti, kalau misalnya itu seperti jam, seperti waktu, seperti detik, menit, tahun. Jadi bisa, oh tahun depan tuh bakal ada lagi gitu. Misalnya Kak Kesia nih, Kak Kesia tahun depan ulang tahun dong pasti ya kan? Pasti. Tahun lalu kan sudah ulang tahun. Tahun lalu udah ulang tahun. Jadi itu bakal berulang, tahunnya bakal berulang. Nah Kronos itu kayak gitu. Jadi tahu itu pasti nanti bakal ada lagi kok. Tapi kalau Kairos itu lebih ke momen gitu. Bukan menit, bukan detik. Dia bisa cuman satu kali aja, nggak terulang lagi gitu. Itu Kairos. Jadi cuman bisa, mungkin momen itu satu kali gitu. Tapi kalau ada, itu menurut perjanjian baru bahasa Yunani ya kan. Tapi ada juga di perjanjian lama di bahasa Ibraninya. Aku bacain di Rut 2 ayat 3. Ini menarik nih teman-teman. Dikatakan, pergilah ia, Rut ini ya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ada kata, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan itu. Nah, kebetulan ini kan kayak beda gitu. Di bahasa aslinya, dia menggunakan kata wayikra. Itu, kata dasarnya itu kara. Kara ini seperti Kairos. Dia kebetulan itu bukan kebetulan yang manusiawi, tapi istilahnya itu kebetulan ilahi gitu. Jadi nggak bakal terulang gitu. Itu memang sudah Tuhan atur. Kairos itu seperti itu. Kesempatan, waktu Tuhan, istilah waktu Tuhan itu seperti itu. Kalau misalnya kesempatan yang Tuhan kasih kita nggak gunakan dengan baik, wah itu kan momen, bicara momen gitu. Nggak mungkin kecelakaan itu terjadi 2 kali. Nggak mungkin juga kita dapat hujan uang 2 kali gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu kayak itu karena kebetulan ilahi. Ya, aku mau bacain beberapa komentar lagi nih dari teman-teman yang menanggapi tentang pemahaman soal waktunya. Kalau menurut Kawagyu Tio, waktu itu nilai, dan di dalam waktu ada batas, ada sejarah, ada harapan, dan ada rahasia atau misteri. Selanjutnya dari Katera Daily, aku pernah belajar dari salah satu materi pemuridan bahwa kita itu hanya pengelola waktu, bukan pemilik waktu. Karena pemilik waktu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau menurut Kak Cika, soal Kronos dan Kairos, jadi ingat waktu ibadah doa Selasa di gerejanya, pendetanya bilang Kronos dan Kairos berjalan beriringan. Gimana tahu Kairos kalau kita nggak memanfaatkan Kronos dengan baik? Kira-kira pendetanya ngomong begitu. Setuju? Oke. Iya, ya tadi sependapat sih dengan ini juga ya, sudah dijelaskan Evan arti Kronos, lalu arti Kairos apa, lalu tadi ada komentar ya, itu dari Cika ya, tentang Kronos dan Kairos ya. Memang sebenarnya
ketika kita bisa hidup bijak di dalam kronos gitu ya, waktu-waktu, menit, detik, jam yang sudah kita miliki setiap hari, waktu-waktu rutin kita. Ketika kita hidup bijak di dalamnya, pastinya kita akan memastikan ada kairos di dalam rutinitas itu, di dalam setiap waktu itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu, kairos itu akan datang kalau Tuhan kasih kok, gitu. Itu sebenarnya kita sebagai orang percaya gitu ya, sebagai orang percaya pun kita sudah harus memastikan bahwa dalam setiap kronos hidup kita ya, kita harus melihat selalu kesempatan untuk ada kairos di sana. Nah, kesempatan itu pasti juga Tuhan berikan, itu juga hikmat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Sehingga kita akan selalu melihat kehidupan kita tuh bukan hidup yang biasa aja kayak orang lain gitu ya. Karena orang lain tuh punya kronos semua kan ya. Tetapi kairos itu adalah yang kita miliki sebagai orang percaya gitu. Jadi pastikan kita, terutama ya kita sebagai orang percaya ya, pastikan kairos kita adalah hidup kita adalah berjalan setiap hari, kita berjalan di atas penyangkalan diri kita, berjalan untuk menjadi seperti Kristus. Itu harus dengan kesadaran tinggi ketika kita menjalani kronos kita setiap saat, setiap waktu. Dan ketika kita mempunyai kesadaran itu ya, Tuhan akan menunjukkan atau Tuhan akan menyatakan kepada kita kairos untuk kita bisa lebih hidup sesuai dengan kehendaknya gitu sih. Baik, kalau semisalnya tentang istilah in his time atau waktunya Tuhan, kita selalu percaya bahwa waktu Tuhan nggak pernah kecepatan atau apalagi terlambat gitu ya. Kalau menurut teman-teman, istilah in his time atau waktunya Tuhan ini kalian pahami sebagai apa sih? Ya, mungkin dariku dulu. Kalau pemahamanku tentang in his time atau waktunya Tuhan tuh sebenarnya yang pasti aku nggak setuju sebenarnya kalau misalkan bertolak belakang dengan waktunya manusia gitu. Karena aku ingat kalau ketika kita bicara waktunya Tuhan tuh pasti kita akan bicara juga tentang apa itu doa dan apa aja jawaban doa gitu. Kita tahu jawaban doa itu ada 3, iya, tidak, ataupun nanti gitu. Nah, ini yang mungkin jadi selalu aku ingat ya. Aku pribadi belajar banyak tentang hal ini gitu, tentang bagaimana ketika Tuhan menjawab ataupun waktunya Tuhan itu memang sangat-sangat indah gitu. Bahkan ketika kita mikirin kalau ini waktuku untuk berkembang gitu, tapi ternyata Tuhan bilang nanti itu karena kita harus belajar dulu, kita harus melewati proses yang sudah Tuhan rencanakan gitu. Jadi baru ketika Tuhan jawab atau ketika waktunya Tuhan tiba, itu Tuhan akan jawab iya gitu. Jadi menurutku lebih ke proses gitu. Bagaimana ketika kita sudah berdoa, kita dapat jawaban, entah itu jawabannya iya, tidak, ataupun nanti, tapi kita tetap terus berproses dan kita tetap terus dalam iman kepercayaan kita untuk percaya tentang jalannya Tuhan gitu atau rencana Tuhan. Itu sih mungkin dariku. Oke, ya, menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Tian ya. Jadi tentang waktunya Tuhan. Kalau di situ waktunya Tuhan itu berarti bukan waktunya kita. Itu aja simpel aja sih ya. Tapi kita kan sebagai manusia sukanya mau mikir seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita mau gitu ya. Kita berpikir waktunya Tuhan tuh sama seperti itu tadi, kronos waktu kita 24 jam setiap hari. Jadi misalnya kita, Tuhan aku tetapkan waktu, kalau nggak besok engkau nggak jawab Tuhan. Gitu ya. Nah, kita menetapkan waktunya, suka menyamakan waktunya Tuhan tuh dengan waktunya kita. Padahal Tuhan tuh bekerja dalam kekekalan dan akan, kalau soal doa yang dia dengar tuh pasti doa dia dengar gitu ya. Dan ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan Tuhan, aku menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan waktumu, sesuai dengan ketepatan apa yang kau mau Tuhan ya. Udah biasanya kita tuh udah nggak akan terlalu khawatir lagi ya, dan menjalani setiap hari dengan yakin dan percaya Tuhan mendengar doaku gitu, dan dia akan jawab sesuai dengan yang dia mau. Nah, itu berarti kita berserah kepada waktunya Tuhan. Itu pengalamanku. Mungkin rekan-rekan di rumah punya pengalaman yang lain juga boleh sharing ya tentang waktunya Tuhan. Ya, setuju sih. Mungkin encourage teman-teman yang lain, sebentar ya Kak Evan. Teman-teman yang lain boleh share juga, meskipun tadi ada beberapa juga yang sudah menanggapi, kayak Kak Vi Harianja, itu dia bilang kalau waktunya Tuhan itu tidak bisa kita pahami secara manusia.
Mungkin teman-teman lain juga punya pemikiran ataupun sudut pandang, silakan untuk di kolom komentar, karena kita malam hari ini berdiskusi. Jadi mau kita berdiskusi bersama, entah itu teman-teman punya sudut pandang lain, silakan untuk memberikan komentar. Oke, bisa dilanjut Kak Evan? Ya, jadi tentang in his time itu, wah mantep banget ya. Dan aku setuju juga dengan yang teman-teman sudah bilang tadi, in his time itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Itu ya kita kan yakin tuh apa yang Tuhan lakukan itu pasti hal yang benar gitu, bukan hal yang tidak baik gitu. Jadi pasti ya istilah yang tadi yang sudah aku bilang, kara itu sebenarnya bukan cuma sekedar tentang waktu aja, tapi in his time itu berbicara tentang kita itu bakal bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Jadi ini sepaket gitu, dia full. Jadi in his time itu gak cuma berbicara tentang waktu aja, tapi kayak seluruh hidup ini itu sudah in his time gitu. Dan tentang memang ketepatan, tentang kesempurnaan gitu ya. Iya, setuju. Oke, mantap ya. Ya, jadi teman-teman wow juga ya, ternyata memang Alkitab itu ini waktunya dikit banget untuk kita bicara tentang waktu dan sudut pandang Alkitab ya, tapi kita sudah tahu ya dari Alkitab itu tentang waktu sangat tegas banget gitu ya. Tapi sayangnya nih ya, masih banyak banget anak-anak muda, terutama yang labelnya atau mereka tuh orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih hidup nggak serius dalam menggunakan waktunya. Bener nggak sih nih? Ini aku tanya nih sebagai, katanya tadi manggilnya Ibu Evi. Anak-anak muda ini bener nggak nih? Ya, aku akan menjawab dulu Ibu Evi, karena aku sebagai anak muda juga. Mungkin mewakili anak muda yang lain gitu. Aku bisa jawab enggak gitu, karena lagi-lagi kan sebenarnya tadi yang aku sudah bilang gitu. Kadang banyak anak muda tuh bingung, sama-sama bingung, tapi bingungnya tuh ada dua gitu. Bingung antara dia mau lakukan apa, atau bingung karena dia sudah lakukan banyak hal, tapi loh kok waktunya udah habis gitu kan. Atau loh kok udah tiba-tiba udah malam gitu kan. Tapi ada juga yang dia, loh ini kok waktu lama banget berjalan gitu. Gimana caraku untuk menghabiskan waktu, menghabiskan tuh dalam tanda kutip ya. Karena kadang hanya mengisi waktu luang dengan mungkin, ya ini menyinggung juga, main game seharian gitu. Misalkan hari Minggu seharian main game, terus besoknya bisa kuliah atau bisa kerja gitu. Jadi memang ada dua hal itu sih. Jadi memang perlu menggunakan waktu dengan baik. Ya, kalau dari aku sebenarnya mungkin karena apa ya? Mungkin karena generasi COVID kali ya kan, gitu. Jadi kan rebahan terus gitu, nggak bisa keluar rumah, nggak bukan istilah nggak ngapa-ngapain, pokoknya kebiasaan terkurung gitu kali ya di rumah gitu. Habis itu pas sudah bebas, sudah boleh keluar, boleh jalan, sudah nggak apa-apa, mager, ayo kita jalan, mager, pengennya di rumah aja, ayo kita pergi kemana malam. Jadi mungkin karena kebiasaan kali gitu. Dan juga ya benar, mungkin bingung juga mereka menghabiskan waktunya kayak gimana, karena berapa tahun ya, 3 tahun ya COVID ya, itu dampak kali penggunaan waktu, manajemen waktunya, apalagi buat anak-anak muda. Kalau orang tua kan ya mereka mengurus kami ini yang masih muda gitu. Tapi kalau anak-anak muda kan, wah enak nih di rebahan gitu, enak nih nggak ngapa-ngapain, sukanya apalagi ya udah nggak inget waktu lagi, ya udah drakoran aja lah, ya udah main game aja lah sampai lupa kalau astaga aku punya Tuhan, kayak gitu. Sampai lupa, saking bingung, saking kebiasaan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gitu. Iya bener banget tuh ya, terutama ini kadang banyak yang bilang juga ini orang nih apalagi nih kayak saya ya, suka ngeliatin anak-anak muda atau ponakan-ponakan di rumah pada pegang HP itu gara-gara main game gitu ya. Kalian tuh nggak bisa pakai waktu dengan baik ya, ngegame aja.
Itu jadi kesannya kita ngeliat anak-anak muda tuh nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik atau cuma scrolling aja gitu ya. Wah, jadi emang apa namanya paling nggak kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita sudah tahu apa yang dikatakan firman Tuhan ya, rekan-rekan ya, pastikan kita juga bisa memanfaatkan waktu. Sebenarnya nggak dilarang kan ya, itu ya kayak gitu sih. Ya, mungkin aku menyambung dari Ibu Evi gitu kan, tadi terkait dengan game. Mungkin pengalamanku juga, aku juga bukan menghabiskan Gamer waktu, tapi meluangkan waktu malah, meluangkan waktu gitu. untuk main game gitu. Karena itu, aku kadang terlalu banyak itu, sudah waktunya kok sudah malam gitu. Tapi kadang aku banyak hal yang aku pelajari dari game gitu, bukan hanya dampak buruknya aja, tapi aku belajar tentang kerjasama, tentang bagaimana mengelola waktu juga. Oh, ini udah waktunya untuk makan, oke berhenti gitu kan. Oh, ini udah waktunya untuk mengerjakan hal lain gitu. Jadi bahkan sekarang pun game itu jadi salah satu hal yang bisa di dalam tanda kutip diuangkan atau dijadikan pekerjaan gitu, pekerjaan bermain game gitu. Jadi memang luas, tapi ya itu kalau sesuatu yang berlebihan kan pasti tidak baik apapun itu, terutama untuk hal-hal yang terkait teknologi kayak di depan layar terus gadget di depan game pun itu sesuatu yang nggak baik. Nah ini juga tadi ada beberapa ini beberapa komentar dari teman-teman dari Kak Cika ini. Dia ingin mengakui dosanya, katanya. Aku orang yang suka wasting time, mesti banyak bergumul sama Tuhan dan take action. Ya, aku setuju dan mendukung apa yang Kak Cika lakukan gitu. Memang itu tuh akan jadi pergumulan seumur hidup juga mungkin, bagaimana kita mengelola waktu, karena tadi waktu itu tanggung jawab juga untuk kita, karena kita pasti akan bertanggung jawabkannya nanti. Tuh. Oke. Ya. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari Tiara Wong. Ada pertanyaan, kalau dia mengakui waktu Tuhan memang yang terbaik, tapi dia mau bertanya nih, kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa yang didoakan belum juga Tuhan kabulkan? Dan masalahnya Kak, saya sendiri sudah masuk Islam, jadi kapan waktunya Tuhan itu Kak? Gimana ini? Teman-teman sekalian mau menanggapi pertanyaan dari Kak Tiara Wong? Ya, jadi itu senada dengan pertanyaannya James Fatana di atas ya, waktu Tuhan itu nggak bisa dipahami. Bagaimana kita kenal waktu Tuhan itu benar-benar adalah waktu Tuhan gitu ya. Nah memang, atau mau dijawab dulu Evan atau Tian? Silakan. Ya, itu kalau dari pengalaman ya, kalau dari pengalamanku sendiri untuk tahu itu kapan waktunya Tuhan, benar waktu Tuhan itu adalah pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa lihat tiba-tiba ada apa datang, oh ini waktunya Tuhan itu pergumulan pribadi kita dengan Tuhan ketika kita bergumul dengan firman-Nya, ketika firman Tuhan berbicara secara keras kepada kita atau berbicara mungkin secara lembut kepada kita, kita tahu itu adalah waktu Tuhan ya. Ketika dia menjawab, mungkin jawabannya bukan sesuatu hal yang sudah kita punya, lalu yang kita inginkan, lalu kita dapat di tangan kita gitu ya. Kadang-kadang jawaban Tuhan berdasarkan waktunya itu ada hikmat yang Tuhan berikan melalui firman-Nya yang membuat kita tuh bisa terus berjalan sesuai dengan hikmat-Nya, walaupun tanpa apa yang kita minta itu hati kita merasakan damai sejahtera. Itu. Jadi ketika kita tahu ada damai sejahtera di situ, kita bahkan sudah tidak berfokus lagi kepada apa yang kita minta, ya, tetapi kita berfokus untuk Tuhan, aku hanya mau melakukan apa yang Kau mau, dan kita penuh dengan sukacita, ya, melakukan apa yang Tuhan mau dan menjalani kehendak Tuhan itu. Biasanya kita dapat konfirmasi dari firman Tuhan. Itu kalau dari saya. Ya, kalau dariku setuju dengan yang Ibu Evi sih. Maksudnya ya karena waktu Tuhan bukan waktu kita, jadi tetap akan terus bergumul dan mungkin itu jadi salah satu ujian juga sih. Bukan menguji ya, tapi ujian gitu. Kita pasti akan terus menguji, bahkan bukan hanya kita kan diharuskan untuk menguji terus-menerus gitu. Apakah iman kita tetap percaya gitu, apakah kita juga tetap setia dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ya kalau doronganku tetap kayak tadi yang aku bilang ke Kak Cika gitu, memang pergumulan hidup dan terus
menerus harus di-push, harus di take action, karena bukan hanya kita menunggu aja, tapi kan kalau menunggu kan kesannya kita yang jadi tuannya Tuhan gitu. Tapi lagi-lagi kan kita itu makhluknya Dia gitu. Kita yang harus take action, bukan hanya kita yang minta ke Dia, tapi kita pun bisa melakukan bagiannya kita gitu. Jadi saling aktif lah untuk bisa mengkonfirmasi juga. Itu mungkin dariku. Ya, kalau dari aku ya pertanyaannya berarti Kak Tiara ya berdoa bertahun-tahun terus kayaknya belum dijawab sama Tuhan gitu ya kan. Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa gitu. Berdoa ini bukan untuk mengubah Tuhan, Tuhan langsung mengubahkan apa ya, sesuai dengan keinginannya kita gitu. Tapi berdoa ini mengubahkan kita supaya kita ini tetap setia gitu loh sama Tuhan. Kita ini tetap berdoa nggak? Kita ini tetap yakin nggak sama Tuhan? Pokoknya apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapin ke depan ini, kita tetap setia nggak sama Tuhan. Berdoa itu kan itu tanda kita berserah sama Tuhan. Seperti tadi yang tentang waktu itu kan, ya jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu, berarti jadilah padaku sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadilah padaku apapun yang Tuhan mau. Dan tentang berdoa, kalau nggak dijawab, ada di 1 Korintus gitu dikatakan bahwa kalau aku ini berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku nggak ikut berdoa. Jadi rohnya yang berdoa. Kan kita mikirnya, ini kok nggak dijawab sih. Kita kan mikirnya secara manusia gitu kan, secara nalar gitu. Wah, ini nggak dijawab Tuhan nih. Padahal kita yang berdoa itu harusnya nggak ngikutin maunya kita, nggak ngikutin akalnya kita gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita meyakinkan diri kita sama Tuhan, mengimani apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu pasti hal yang benar, hal yang luar biasa. Dan itu pasti mendatangkan sukacita gitu, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Tetap setia aja sama Tuhan, tetap berdoa terus, jangan berhenti berdoa gitu Kak, langsung berdoa aja terus ya gitu. Iya betul gitu ya. Jadi emang ya kalau kita bisa punya pandangan seperti itu tadi yang udah Evan katakan, Tian katakan ya, beberapa teman tentang doa dan waktu Tuhan, itu biasanya memang karena itu tadi ya, kita bisa menghargai arti waktu ya. Kalau secara kehidupan kita sudah bisa menghargai arti waktu. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan pun kita dapat menyadari arti waktunya Tuhan. Jadi gimana nih ya, kalau tadi kita balik ke topik 3 lagi nih ya, tentang Alkitab membahas dan anak-anak muda hidupnya nggak serius dalam menggunakan waktunya. Nah, kalau anak-anak muda bisa serius menggunakan waktunya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, aku yakin dan percaya gitu ya, akan terjadi kegerakan rohani yang cukup besar sekali untuk generasi ini. Amin. Betul nggak? Iya. Ya tapi aku ini masih kurang serak gitu loh, bukan yang kurasa kayak, jadi kenapa nih suka kenapa? Ngeluyur gitu. Suka ngeluyur, suka jalan-jalan gitu ya kan. Nah, apakah ngeluyur ini, apakah jalan-jalan Kak, keluar hangout sama teman-teman, apalagi Kak Kesia tuh, jadi kayaknya suka banget hangout sama teman-teman gitu, bergaul dengan banyak teman. Apakah gimana itu, nggak boleh kah seperti itu, terus main game ya kan, apakah gimana gitu loh, mengisi waktu dengan baik, kayak gimana gitu, apakah itu mengisi waktu dengan baik ya? Kalau dari aku, mengisi waktu dengan bijaksana bukan berarti kita nggak boleh main bersama teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh nge-game, bukan berarti kita harus mengurung diri sepanjang 24 jam itu kita hanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan, enggak. Kalau dari aku sendiri, kita boleh jalan-jalan, kita boleh hangout, tapi satu yang harus kita ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan nih, kita sebagai remaja-remaja yang percaya Tuhan, di mana kehadiran kita ketika kita bergaul di tengah orang-orang banyak, ketika kita menempatkan diri kita lagi hangout sama si A, sama si B, apakah kita bisa menjadi saksi untuk mereka? Apakah kita bisa menjadi kesaksian yang hidup untuk orang-orang di sekitar kita? Kalau misalnya kita belum ada di posisi kita menjadi orang yang boleh membawa berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, mungkin kita harus consider lagi tentang bagaimana lebih baik kita nggak usah jalan-jalan deh,
kita belajar aja dulu di rumah, fokusin dulu. Kecuali kita bisa ngontrol diri kita, jangan kita datang di tengah-tengah orang lain, malah kita justru jadi pergumulan buat mereka, bukan kita untuk jadi berkat buat mereka. Itu sih kalau dari aku, mengisi waktu dan bijaksana. Ya, kalau dariku mungkin keinget satu topik juga sih, dulu tuh pernah dibahas di Sabda Youth gitu tentang holidays versus holidays. Gitu. Jadi gimana kita kalau di situ salah satunya sih sebenarnya enggak secara keseluruhan, tapi salah satunya tuh membahas juga tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita saat liburan ataupun untuk liburan gitu. Ya lihat lagi gitu kepentingannya tuh ya tadi yang Kak Kesia bilang, kepentingannya lagi-lagi bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu. Kalau tadi ditanyakan apakah kita boleh untuk hangout, jawabannya boleh. Apakah kita tidak boleh bergaul dengan banyak teman? Malah jawabannya harus bergaul dengan banyak teman. Dan apakah kita nggak boleh main game? Jawabannya boleh gitu. Tapi ya lagi-lagi balik lagi gitu, bagaimana kita menyeimbangkan semuanya gitu. Bahkan aku ingat juga kan Tuhan pun bilang gitu, kalau hukum kasih kan kita ingat dan kita tahu gitu, kalau bukan hanya mengasihi Tuhan Allah saja gitu, tapi bahkan mengasihi sesamamu manusia juga gitu. Dan itu yang jadi fokusnya gitu, bagaimana kita tetap searah tapi dua fokus gitu. Maksudnya tetap ke Allah dan juga tetap ke manusia gitu. Cara kita ke manusia tetap kita harus berrelasi, bersosialisasi. Bahkan itu pun mendorong kita untuk membuat komunitas yang baik gitu kan. Seperti misalkan jemaat mula-mula ataupun yang lain kan banyak juga, ketika kita berkumpul, kita punya hal yang baik, yaitu akan berdampak baik bukan hanya ke kita tapi ke lingkungan juga. Itu jawabanku. Ya, kalau dari aku Tian ya tadi benar ya, kalian semua bilang boleh aja kita manfaatkan menggunakan untuk main, game juga boleh banget gitu ya, untuk kita menggunakan waktu untuk hobi kita gitu. Tetapi tetap aja ya, lagi-lagi ya, ketika kita bisa menggunakan waktu dengan bijaksana dan sebagai anak Tuhan kita bisa kembali lagi kepada firman Tuhan tentang waktu ya, pastinya kita akan bisa menggunakan waktu main itu dengan baik, waktu nge-game itu dengan baik, menjadi dampak, menjadi berkat ya, waktu untuk kongko-kongko dengan teman-teman juga bisa menjadi berkat gitu ya, bahkan waktu rebahan pun ya, karena kan kita juga butuh istirahat ya, nggak mungkin kita akan mobile terus ya. Dalam waktu istirahat pun kita bisa gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin ada satu ayat dalam firman Tuhan yang bisa kita ingat dari Mazmur 90 ayat 12 ya. Ini ayat yang saya pakai di undangan pernikahan saya. Ingat banget gitu ya. Karena memang di situ diajarkan untuk ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana ya. Itu tujuannya untuk mengingatkan kami bahwa, mengingatkan kita semua, ketika kita melakukan apapun dalam hidup kita di dunia ini, waktu itu nggak banyak. Ini bukan bicara tentang hari yang panjang ya. Justru ayat ini mengingatkan waktu kita di dunia itu pendek, singkat. Jadi pastikan ya, setiap yang kita kerjakan, bahkan ketika kita rebahan, ketika kita tidur pun, itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Membawa kita menjadi orang yang lebih tahu artinya menjadi anak-anak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu. Jadi boleh aja sih, ya, kan Tuhan kasih waktu. Iya. Ya berarti jadi kayak keingat gitu. Jadi orang tua saya ini pernah kasih tahu ada ini nih komen dari Mas Rey ini, main boleh, nakal jangan. Nah ini kayak gitu. Jadi bergaul itu boleh. Ya memang sama semua orang boleh gitu. Ya kan, bergaul sama semua orang. Hal yang mereka lakukan misalnya nggak baik gitu, misalnya kayak yang nggak menyehatkan, nggak membangun, kayak minum kah atau ngerokok apakah segala macem, boleh kita bergaul atau jangan lakukan. Orang tua saya pernah bilang gini, kamu boleh bergaul, boleh kamu kumpul dengan teman-temanmu, tapi asal jangan kamu ikut-ikut apa yang mereka lakukan, hal yang nggak baik, hal yang merusak dirimu, hal yang nggak menyehatkan gitu kan. Itu menggunakan waktu. Makanya tadi Ibu Evi kasih tahu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Terus ya berarti mesti ngerti dulu apa hal yang baik tuh kayak gimana gitu, hal yang benar itu kayak gimana ya kan.
supaya nggak Hmm. ikut-ikutan. Iya. Punya Aku kamu. nambahin dikit, bener. Papa mamaku juga orang tuaku secara pribadi selalu menekankan demikian. Cari teman sebanyak-banyaknya. Kita harus berbaur, tapi nggak boleh luntur ya, Wih. teman-teman semuanya. Gitu. Harus tahu menempatkan diri. Ya, nah ini mungkin ada pertanyaan nih dari Kak Ellen. Tadi kan sempat mungkin dari Kak Evan yang tadi bilang bijaksana, atau mungkin beberapa kita juga bilang untuk menggunakan waktu dengan bijaksana gitu. Nah, Kak Ellen tuh bilang bijaksana tuh artinya apa ya Kak? Mungkin teman-teman bisa jelaskan yang dimaksud dengan bijaksana itu seperti apa, terutama dalam konteks ini waktu ya. Kalau dari aku, bijaksana mengisi waktu ya, sesuai tema kita malam hari ini, bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Kita harus tahu kapan waktu kita bermain, kapan waktu untuk makan, kapan waktu untuk istirahat. Alkitab sendiri mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita harus lebih peka terhadap itu. Jangan karena kita senangnya mau main, wah waktu untuk main aku jatahin jauh lebih banyak dibanding waktu untuk aku bersosialisasi. Atau waktu bermain aku spare lebih banyak dibanding waktu aku membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau dari aku memang itu kan Mazmur 90 tadi ada lanjutannya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang Nah, bijaksana di bijaksana di ayat itu tuh hikmat, itu wisdom ya, wisdom, hikmat. Tapi sebenarnya kalau mau digali lebih dalam lagi, kan hikmat itu nggak ada yang tahu ya. Maksudnya hanya Tuhan, itu pemberian Tuhan gitu. Tapi ada satu kata kalau digali lebih dalam lagi, skill gitu, skillful, keahlian. Dan ini memang berkait dengan waktu, bagaimana kita mengatur waktu, menggunakan waktu untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih gitu loh. Misalnya Kak Casey ini jago nyanyi, dari lahir suaranya bagus, nggak fals gitu. Tapi kalau nggak dilatih, ya kan kalah juga sama orang yang kerja keras untuk bisa nyanyi gitu. Banyak orang yang jago melakukan satu hal, ahli dalam satu hal, padahal dia dari lahir itu nggak ada, maksudnya kayak nggak ada talentanya gitu, nggak dikasih dari awal bibit itu, dan dia kerja keras. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak muda yang sudah dikasih Tuhan keahlian dari istilahnya itu dari lahir gitu ya kan, ya kita gunakan dengan baik. Yang jago berbicara, banyak-banyakin latihan ngomong dengan orang. Yang jago dalam musik, latihan musik, dan itu dikembangkan semua. Dan pengembangan ini ya sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan pemberian Tuhan, berarti kita gunakan semua buat Tuhan gitu. Ya, mungkin aku ini ada satu komentar juga dari Kak Cika. Ini dia bilang kalau bijaksana ini tentang mungkin tahu apa yang harus menjadi prioritas utama. Nah, aku setuju juga sih, bagaimana kita memprioritaskan. Tadi juga bukan hanya memprioritaskan, tapi juga membagi waktu kita gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin punya pemikiran tentang tadi tentang bijaksana dari yang Mazmur 90 ayat 12. Mungkin bisa share juga bijaksana menurut teman-teman itu seperti apa. Oke. Mungkin karena sudah waktunya, ini sudah jam 19.54, seru sih sebenarnya, tapi lagi-lagi waktu yang memisahkan kita, bukan memisahkan sih, tapi lebih ke mungkin ada sesi kedua atau sesi ketiga gitu tentang waktu, karena aku lihat pun waktu tuh sangat luas gitu. Kalau kita mau bahas cuman sebenarnya 45 menit sih, tapi ini lebih sedikit gitu, lebih 15 menit pun tetap kurang gitu. Jadi mungkin ditunggu aja, mungkin ada sesi kedua atau sesi ketiga tentang waktu yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Untuk menutupnya, kita mungkin akan bacakan beberapa komentar yang sempat terlewat. Sebentar. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Ellen. Sedikit dari saya, Kak. Terkadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena Tuhan itu karena kita salah berdoa, dan juga waktu kita berdoa kita belum melakukan pemberesan dengan diri kita, dan juga terkadang Tuhan belum menjawab karena belum waktunya untuk dijawab.
Karena Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Jadi kita hanya perlu tetap bersabar dan berdoa. Ya, mungkin ini juga jadi salah satu komentar yang yang mungkin bisa merangkum dan juga bisa jadi pelajaran untuk kita sih tentang bagaimana lagi-lagi ya waktu Tuhan bukan waktu kita, dan kita nggak bisa menebak waktu Tuhan kapan gitu. Jadi tetap setia, tetap berpegang padanya. Mungkin ada beberapa juga sambil dari Pak Heri, waktu itu mengalir seperti air sungai. Kalau kita ambil, kita akan mendapat manfaatnya. Kalau kita biarkan, ia akan terus mengalir dan tidak pernah kembali. Ya, setuju juga sih dengan yang Pak Heri katakan gitu. Dan mungkin sebenarnya masih banyak juga dari komentar teman-teman, tapi nggak bisa aku bacakan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa DM mungkin ke akun resources, nanti akan coba kita bahas juga gitu. Oke, mungkin untuk menutupnya kita dari masing-masing teman-teman silahkan berikan kata-kata mungkin atau closing statement yang bisa sahabat sabda bawa pulang terkait dengan materi atau diskusi kita malam hari ini tentang bagaimana kita menggunakan dan mengisi waktu kita. Mungkin urutannya mulai dari Kak Evan, terus nanti ke Ibu Evi, terus ke Kak Kesia, nanti terakhir aku. Ya, untuk buat teman-teman semua, tapi kata-kata Pak Heri ini mantap juga ya gitu. Wah. Yang kalau dari aku, kualitasmu, kegembiraanmu, pengaruh hidupmu buat orang lain itu berhubungan langsung dengan seberapa bijak, seberapa berhikmatnya kita menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan, yang kita miliki sekarang, dan itu harus kita buat dengan baik dan benar gitu. Ya, dari saya dari saya begitu banyak waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadwalkan waktu khusus dengan Allah setiap hari. Anak-anak muda juga perlu belajar banyak tentang hal ini ya, karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk melaksanakan semua tugas atau semua rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Ya, Dia yang memberikan itu dan Dia juga yang memberikan waktunya, dan Dialah yang mengatur hari-hari kita, gitu sih. Kalau dari saya yang sudah dibilang sama Bu Evi dan Evan sebenarnya sudah lebih dari cukup ya. Ya kalau dari saya seperti yang saya bilang tadi di awal, semua orang bisa membeli apapun di dunia ini kecuali waktu. Mereka nggak bisa beli waktu, dan waktu tidak bisa dibeli oleh siapapun, mau dia sekaya apapun. Jadi pesan malam hari ini untuk teman-teman, pergunakanlah waktu kalian sebijak dan sebaik mungkin supaya waktu yang kita miliki boleh berguna untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kalau dariku waktu itu kita semua punya dan nggak lebih nggak kurang 24 jam. Jadi pergunakan waktu yang ada, dan aku juga ingat satu ayat Alkitab dari Wahyu 3 ayat 7. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mungkin itu juga jadi salah satu ayat Alkitab juga yang gimana kita menggunakan waktu, dalam hal ini kesempatan juga. Kesempatan itu ketika Tuhan memberikan kesempatan, ya lagi-lagi peka sih. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, apakah kita mau terima atau kita ignore ataupun kita biarkan itu gitu. Itu lagi-lagi pilihan kita dan bagaimana kita bisa memberikan atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin itu dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Kak Evan untuk waktunya kita bisa berdiskusi bersama. Untuk Kak Kesia juga terima kasih untuk waktunya, dan juga Ibu Evi terima kasih untuk waktunya. Kita bisa dengan banyak hal kita bisa mendiskusikan tentang bagaimana kita mengisi waktu kita gitu. Dan aku juga mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, baik itu dari teman-temannya Kak Kesia ataupun dari teman-temannya Kak Evan gitu, yang sudah memberikan banyak sekali komentar, banyak sekali juga tanggapan. Tadi
terkait dengan bagaimana mengisi waktu, bagaimana apa itu bijaksana, terus apa itu waktu dan lain sebagainya. Aku ucapkan terima kasih dan mungkin sedikit pengumuman, minggu depan Sabdayut masih tetap ada, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu kita akan bahas tentang me and my medsos. Nah, ini seru ya, karena hari ini kita bicara tentang waktu, tapi juga minggu depan kita bicara tentang medsos. Mungkin akan seputar bagaimana kita menggunakan medsos dan bagaimana kita dengan bijak menggunakan medsos. Ya, jadi aku undang untuk teman-teman juga bisa ikut minggu depan untuk bergabung bersama. Dan mungkin kalau nggak keberatan juga dari Kak Kesia dan juga Kak Evan bisa ngajak teman-teman yang lain untuk ikut Sabda Youth gitu. Syukur-syukur nanti kita bisa jadikan juga GS, kita bisa berdiskusi bersama lagi. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Untuk menutup Sabda Youth malam hari ini, aku minta tolong Kak Evan untuk tutup dalam doa. Mari kita bersyukur dan mari kita bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap waktu, setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik waktu yang sudah kami lewati dan waktu yang akan datang, waktu yang akan kami lewati, waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk tiap-tiap kami, Kau memberkati tiap-tiap anak-anak muda, Kau menolong kami, Kau memberkati kami, Kau mengajar kami, menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami beroleh hikmat Tuhan dalam kami mengatur waktu kami, dalam kami mempergunakan waktu Tuhan yang ada, kesempatan Tuhan yang ada, sehingga dalam kehidupan kami bisa mengabarkan Injil Tuhan, kami bisa mengabarkan kabar baik bagi setiap orang, bagi di setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk Kak Tian, terima kasih untuk Ibu Evi, terima kasih untuk Kak Kesia, dan semua rekan-rekan semua yang mengikuti live di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan di dalam kehidupan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. 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 Oke, thank you teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Thank you. Kak Eva, thank you.